Salam saudara sekalian, puji Tuhan, kita kembali bersama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Saudara, kita sering mendengar ada seorang yang mengatakan bahwa kita orang Kristen adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa seorang dikatakan pemenang, orang itu adalah orang yang sudah melalui proses. Proses apa? Proses perjuangan, proses pertempuran yang sedemikian hebat, saudara. Setelah berjuang, di sanalah dia bisa dikatakan pemenang kalau memang dia menang. Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Mazmur 20 ayat 7 ini ditulis oleh Daud. Daud menulis ini atau firman Tuhan ini merupakan kesaksian dari apa yang dialami oleh Daud sendiri. Sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan, Daud merasakan dan mengalami bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalam urapan Allah yang diberikan kepadanya. Dan Daud mengalami itu. Kita akan melihat bahwa kemenangan yang diraih Daud oleh karena urapan Allah itu, saudara sekalian. Daud diurapi Allah di dalam ceritanya ditulis dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, saudara. Daud dikatakan bahwa dia menang karena memang dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang yang memang suka bertempur, dan dia banyak mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Dan yang perlu kita tahu bahwa Daud diurapi oleh Tuhan ketika dia berusia sekitar 17 tahun. Dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan yang namanya Saul. Karena urapan Saul telah dicabut, Allah telah undur daripada Saul. Allah memilih Daud dan mengurapi Daud pada usia sekitar 17-an. Saudara, oleh sebab itu bagi saudara-saudari yang masih muda di usia 20 tahun, saudara, kalau saudara dapat urapan Allah, maka saudara pun punya potensi untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Mengalami sesuatu yang luar biasa, bisa dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pengurapan adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada umat-umat pilihannya, kepada setiap kita yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Allah sudah memberikan urapan kepada kita. Dengan apa? Dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai kelengkapan yang dasar, yang maha dasar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada urapan berarti ada penyertaan Tuhan. Ada urapan dalam hidup kita berarti ada kuasa Allah yang maha dasar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan urapan inilah, saudara sekalian, yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman Daud. Ketika Daud diurapi oleh Tuhan mulai sejak dari muda, maka Daud pun mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya Tuhan pun akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang diurapinya, meskipun orang itu adalah orang yang masih muda. Tapi kita akan belajar dari Daud. Kemenangan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud melalui pengurapan yang Daud terima dari Tuhan sendiri. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang diraih Daud karena urapan Allah itu. Yang pertama adalah kemenangan Daud atas dirinya sendiri. Kemenangan Daud atas dirinya sendiri. Saudara sekalian, sejak kecil, sejak usia dini, hidup Daud itu sebenarnya sudah sengsara. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16, Mazmur 27 ayat 10, Mazmur 51 ayat 7, di sana kita melihat bahwa Daud dari kecil adalah anak yang boleh dikata sama orang tuanya dianaktirikan, tidak dianggap, saudara sekalian. Bahkan selagi dia
sudah diurapi, ikut Saul, hidupnya juga penuh dengan penderitaan, dia terus dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul, saudara. Tetapi kita tahu, di tengah segala masalah, di tengah segala persoalan yang dihadapi oleh Daud, apa yang dilakukan Daud? Daud bawa masalah itu kepada Tuhan. Daud bawa persoalan itu kepada Tuhan. Dia tetap memiliki hati seorang hamba di tengah masalah dan persoalan yang dihadapi. Jadi di tengah masalah, Daud bisa menjaga hatinya. Daud bisa menjaga lidahnya. Itulah kehebatan Daud. Urapan itu telah membuat Daud menang atas dirinya sendiri. Dia menang untuk apa? Mengendalikan lidahnya. Dia menang untuk bisa mengendalikan hatinya. Di tengah segala pergumulan yang dihadapi, dia tetap bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Daud menang atas segala hawa nafsu yang menyerang dirinya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menang atas dirinya sendiri, kecuali dalam kasus Batseba. Itu setelah Daud hidup dalam kenyamanan, setelah Daud tua. Tapi sebelumnya saudara, Daud meraih kemenangan yang luar biasa atas dirinya sendiri. Dalam setiap pergumulan yang dialaminya saudara, Daud ungkapkan itu di dalam mazmur atau di dalam nyanyian. Daud tidak banyak bicara kepada orang lain. Itulah yang membuat Daud, saudara sekalian, menjadi seorang pemuji, menjadi seorang penyembah, dan itu ternyata menyenangkan Tuhan. Kemenangan Daud atas dirinya sendiri. Dia lebih suka mengungkapkan segala apa yang dirasakan kepada Tuhan. Lahirlah banyak sekali pujian, mazmur melalui kehidupan Daud, sehingga dia disebut sebagai seorang worshiper, seorang penyembah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Kemenangan yang diraih Daud oleh karena urapan Allah, dia menang atas dirinya sendiri. Dia menang atas hawa nafsunya. Meskipun dia dimusuhi, dia tidak ikut memusuhi. Meskipun dia direndahkan, dia tidak penuh dengan dendam. Dia tidak iri. Meskipun dibedakan sama orang tua, dia tidak protes, tidak marah kepada orang tuanya. Semuanya yang dia rasakan, dia ungkapkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia menjadi seorang penyembah. Karena dia tahu, saudara, untuk segala masalah yang dihadapi, Tuhan siap memberikan jalan keluar. Itu yang pertama. Kemenangan Daud yang pertama karena urapan Allah, dia menang atas dirinya sendiri. Dan itu membuat dia menjadi seorang penyembah. Yang kedua, kemenangan Daud oleh karena urapan Allah adalah kemenangan Daud atas Goliat. Saudara, ketika Daud diurapi oleh Allah, kuasa Allah memenuhi Daud, penyertaan Allah memenuhi Daud, dan Daud terus membiarkan Allah menguasai kehidupannya, membiarkan Allah menuntun hidupnya, membiarkan Allah membimbing hidupnya. Bahkan ketika dia menghadapi musuh, saudara, musuh yang sangat hebat, bukan saja dia terampil dalam hal berperang, dia memiliki perawakan yang tinggi, yang besar, senjata yang luar biasa yang bernama Goliat, saudara, sehingga dia disebut sebagai seorang raksasa. Daud menghadapi Goliat. Sementara semua bangsa Israel dipenuhi dengan ketakutan, tetapi Daud berani menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia tahu ada urapan Allah di dalam dirinya, ada penyertaan Allah di dalam dirinya, ada kuasa Allah di dalam dirinya, sehingga dia katakan bahwa dia menghadapi Goliat. Dan yang berperang melawan Goliat adalah Allah. Goliat dia katakan membawa yang namanya tombak, saudara. Tombak, pedang, sementara Daud membawa nama Allah. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu Daud bisa mengalahkan yang namanya raksasa-raksasa Goliat pada saat itu. Saudara, demikian juga dalam hidup kita seringkali dihadapkan dengan banyak raksasa-raksasa persoalan dalam hidup kita. Persoalan ekonomi, finansial, persoalan rumah tangga, sakit penyakit, saudara. Itu adalah seringkali menjadi raksasa-raksasa dalam hidup kita. Tapi sebenarnya raksasa terbesar dalam hidup kita adalah ketakutan. Seperti pada saat itu ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, semuanya dipenuhi dengan ketakutan termasuk Saul. Tapi Daud bisa melawan ketakutan itu dan dia bisa melawan raksasa yang bernama Goliat itu. Kenapa? Karena dia tahu ada roh Allah yang menyertai dalam hidupnya. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara, ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada roh Allah, roh yang maha besar itu menyertai kita. Roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang maha dahsyat, yang mampu dan sanggup mengalahkan segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah roh yang bisa memberikan kekuatan, memberikan kedahsyatan di dalam kehidupan kita.
Ada urapan Allah dalam hidup kita melalui Kristus Yesus, saudara sekalian. Dan bagian kita adalah agar urapan Allah itu bekerja dengan efektif dalam hidup kita. Tuhan mau kita terus berjalan dalam urapannya. Artinya apa? Kita terus hidup dalam tuntunan Allah, dalam pimpinan Allah, dalam bimbingan Allah. Maka urapannya itu akan terus bekerja secara efisien dan secara efektif dalam hidup kita. Daud bisa mengalahkan yang namanya raksasa dalam hidupnya. Sehingga dia disebut sebagai giant killer, pembunuh raksasa. Dan mulai saat itulah karirnya terus nanjak. Dia dikenal sebagai pribadi yang luar biasa. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Urapan Allah telah memberi kemenangan kepada Daud. Mengalahkan yang namanya raksasa, yaitu Goliat. Demikian juga saya percaya dalam hidup kita. Urapan Allah Tuhan berikan sebagai perlengkapan, sebagai kuasa, supaya kita juga bisa mengalahkan raksasa-raksasa persoalan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat kemenangan yang diraih Daud. Karena urapan Allah yang ketiga adalah kemenangan Daud atas musuh-musuh yang lain. Saudara, Daud ketika hidup menjadi prajurit selalu berperang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari musuh yang satu kepada musuh yang lain. Dan kita tahu Daud selalu mengalami yang namanya kemenangan. Kenapa? Karena dia pun selalu berjalan dalam urapan. Jadi ketika dia menghadapi peperangan, dia menghadapi dengan apa? Dengan terus minta petunjuk Tuhan. Dia terus berjalan dalam urapannya. Dia terus berjalan dalam kehendaknya. Itulah yang membuat Daud terus mengalami yang namanya kemenangan. Dengan kata lain, dia berjalan dalam urapannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, urapan Allah telah membuat Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga dia disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang warrior, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud menjadi seorang pahlawan karena ia hidup terus bersandar, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Sehingga urapan Allah itu pun bekerja dengan efektif dan efisien di dalam kehidupan Daud. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Daud terus menaruh harap kepada Tuhan. Maka kuasa Allah, urapan Allah itu terus berkarya dan bekerja melalui kehidupan Daud. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 3 hal. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bagian Tuhan memberikan kemenangan. Tapi bagian kita terus berjalan dalam urapannya. Berjalan dalam kehendaknya. Berjalan dalam tuntunannya. Berjalan dalam petunjuknya. Maka urapan itulah akan terus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Menang atas diri sendiri. Menang atas musuh-musuh dalam kehidupan kita. Saudara sekalian. Dan kita boleh menang atas kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.